Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi Mbak Winda. Pagi Sus. Nah, Mbak Winda gimana nih? Masih ingat sama saya yang kemarin Masih perawat berkunjung? Silvi kan? Ya, betul sekali ya Mbak Winda. Saya perawat Silvi yang bertugas di Puskesmas Melur sini, Mbak Winda. Nah, Mbak Winda, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Sus. Baik ya Mbak ya. Nah, sesuai dengan kontrak kita kemarin nih kan Mbak, kan hari ini kita itu akan melakukan kita akan membahas tentang perkembangan psikososial pada usia dewasa muda, pada usia Mbak sekarang. Nah, kan kemarin kita sudah melakukan pengkajian nih Mbak. Nah, sekarang kita itu akan melakukan intervensinya Mbak namanya, atau melakukan tindakannya seperti itu Mbak. Saya membutuhkan waktu sekitar ngobrol-ngobrol sekitar 15 sampai 20 menit saja. Untuk tempatnya di sini saja ya Mbak ya. Yes, Sus. Baik, sebelumnya apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Nah, bersedia ya Mbak ya. Nah, baik Mbak. Di sini itu saya sudah membawa leaflet nih Mbak. Ini ya, saya sudah membawa leaflet untuk bisa kita baca bersama ya Mbak ya. Baik Sus. Baik, di sini di CD leaflet itu sudah ada nih Mbak perkembangan untuk dewasa muda atau pada saat usia Mbak saat ini. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya nih, Mbak masih ingat nggak usia dewasa muda tuh di usia berapa? Dari usia rentan usia berapa saja? Usia 18 sampai 25 ya, bukan Sus? Iya, benar sekali Mbak ya, dari usia 18 sampai usia 25 tahun Mbak. Nah, di leaflet itu juga sudah ada ya Mbak ya. Di leaflet itu ada perkembangan dewasa muda ya Mbak ya. Ciri-cirinya itu, ciri-ciri perkembangan psikososialnya, yang pertama itu ada menjalin hubungan interaksi dengan orang lain. Komitmennya jelas Mbak, tidak maksudnya Mbak berjanji selalu ditepati, selalu berkomitmen gitu ya Mbak ya. Lalu mulai merasa mandiri dalam mengambil keputusan kita. Setelah Mbak ingin mengambil keputusan, sudah Mbak sendiri yang mengambil keputusan untuk hidup Mbak, seperti itu. Lalu sudah siap nih Mbak, segi ekonomi, sosial, emosional, serta juga konsep diri. Nah, Mbak tahu nggak konsep diri ini apa? Nggak tahu Sus. Jadi Mbak, konsep diri ini bagaimana berharganya diri kita sendiri, seperti itu Mbak. Bisa dari peran, lingkungan kita, atau dari interaksi juga dengan keluarga, dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal Mbak, dan juga yang mampu untuk mengatasi stresnya, seperti itu Mbak. Nah, juga itu di leaflet juga sudah ada nih Mbak, tentang ciri-ciri perkembangan. Tadi kan perkembangan yang normal nih Mbak. Iya. Nah, sekarang di leaflet itu juga sudah ada itu ciri-ciri perkembangan yang menyimpang Mbak pada perilaku di usia dewasa muda ini Mbak. Yang pertama itu adalah sulit memulai hubungan dengan siapapun, seperti orangnya misalnya tertutup, tidak suka berinteraksi dengan orang-orang lain, seperti itu Mbak. Setelah itu mudah terpengaruh Mbak tanpa memikirkan hal negatif di kemudian hari. Misalnya Mbak misalnya melakukan sesuatu hal tanpa Mbak berpikir kalau itu tuh ada dampaknya di kemudian hari, seperti itu. Lalu tidak berkomitmen, bisa berubah-ubah ya Mbak. Lalu tidak mampu untuk mengatasi stres. Nah, kalau Mbak Winda sendiri bagaimana nih? Mbak mampu tidak mengatasi stresnya? Kalau untuk mengatasi stres, alhamdulillah saya bisa Ya, sih Sus. bagus ya Mbak. Ya, pasti setiap orang tuh pernah mengalami yang namanya stres ya Mbak ya, apalagi di usia dewasa muda ini Mbak. Pasti semuanya akan mengalami stres. Itu kembali pada kita lagi, bagaimana kita mampu untuk bagaimana kita mengatasi stres kita tersebut ya Mbak ya. Yes, Sus. Nah, ini tadi kan perilaku menyimpang nih Mbak. Nah, sekarang di leaflet juga sudah ada nih Mbak, bagaimana cara kita untuk mencapai individu dewasa normal ini Mbak. Yang pertama itu kita harus banyak-banyak melibatkan diri itu dalam kegiatan masyarakat Mbak. Ikut kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, seperti itu. Lalu memilih pasangan hidup. Mbak Winda ini udah punya pasangan hidup atau belum? Sudah sih Sus, tapi hubungannya tuh masih
belum jelas gitu Oh, mau dibawa masih kemana. masih pacaran berarti ya Mbak Iya, ya. masih pacaran. Baik. Punya pekerjaan Mbak, udah bekerja, sudah punya Sudah. pekerjaan berarti ya. Iya. Cuman kemarin pas pengajian katanya lagi lanjut Iya, lagi lanjut ke- satunya ya iya, Mbak ya. satunya. Ya benar. Lalu juga punya interaksi dengan lawan jenis seperti pacar tadi itu ya Mbak ya. Nah, dari aspek-aspek yang normal dan yang menyimpang, bagaimana cara individu itu untuk mencapai yang normal ini, Mbak, mana nih yang udah terlaksana, mana nih yang belum terlaksana? Kalau yang sudah terlaksana itu seperti itu ya sus. Sudah saya tuh berkomunikasi sama masyarakat itu udah bagus bisa, berarti ya Mbak ya. Ini manajemen stres sendiri itu saya sudah bisa. Ya bagus Mbak. Nah, Kalau yang belum nih Mbak, yang belum itu seperti ekonomi kayaknya sus. Ekonomi ya, secara ekonomi kan karena saya bekerja itu kan sus. Jadi kan saya itu belum menikah. nikah juga berarti ya Mbak. Iya. Nah bagus ya Mbak ya. Mbak sudah bisa nih menjelaskan mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai ya Mbak ya. Sus. Dan sekarang nih saya mau bertanya nih Mbak. Kan Mbak sudah mampu nih menyebutkan mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai nih. Dan bisa bagaimana nih perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Alhamdulillah ya sus, saya lebih tahu dan saya senang dengan kita berdiskusi sekarang itu. Pikiran saya lebih terbuka, saya tahu gitu. Oh ya bagus ya Mbak ya. Nah Mbak bisa nggak menjelaskan kembali nih bagaimana cara kita untuk mencapai perkembangan psikososial pada dewasa muda pada saat usia Mbak ini? Ya itulah sus. Bisa Mbak jelaskan lagi? Melibatkan diri dalam ini Kegiatan dalam kegiatan masyarakat. Ya, betul. Lalu Mbak, ini punya pasangan ya sus? iya punya pasangan. Mbak tadi belum ya katanya ya? Belum. Ya. Udah baik. Kan tadi Mbak sudah mampu, Mbak sudah bagus sekali, Mbak sudah mampu menjelaskan lagi ya Mbak ya. Mbak sudah mengerti ya. Kalau bisa ya lebih ditingkatkan lagi ya Mbak untuk mungkin dalam bekerjanya, membagi waktunya mungkin karena kan Mbak juga kuliah nih kan. Ya. Lalu mungkin besok minggu depan nih saya boleh nih Mbak saya datang lagi. Saya akan melakukan evaluasi nih tentang yang belum tercapai tadi seperti dari mungkin dari ekonomi tadi ya kan Mbak, dari belum nikah. Sama juga saya ingin jumpa nih sama orang tua Mbak gitu. Kan hari ini belum sempat nih Mbak berjumpa sama orang tuanya karena bekerja. Kira-kira minggu depan ibunya atau orang tua Mbak di rumah tidak? Untuk harinya hari apa dulu sus? Kalau hari Senin minggu depan bagaimana Mbak? Boleh sus, tapi sekitar jam 4 aja lah ya sus, soalnya Jam jam 4 sore. 4 itu orang tua udah di rumah. Oh baik. Mungkin untuk waktunya sama sekitar 15-20 menit juga ya Mbak. Saya ingin menjelaskan juga nih Mbak tentang tahap perkembangan pada usia Mbak seperti itu Mbak. Kan Mbak sudah bagus ya. Ya kalau bisa lebih ditingkatkan aja lagi ya Mbak ya. Baik, kalau begitu terima kasih nih Mbak atas partisipasinya. Iya sama-sama sus. Nah baik kalau begitu saya permisi ya Mbak. Iya sama-sama sus.